Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Halo anak-anak kelas 9. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan bersama Ibu Niputu Damayanti SPD. Tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terdiri dari perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perbedaannya adalah perkembangbiakan generatif terjadi peleburan sel kelamin, yaitu serbuk sari sebagai sel kelamin jantan dan putik sebagai sel kelamin betina. Jadi disebut sebagai perkembangbiakan seksual. Tumbuhannya memiliki bunga dan calon individu barunya berupa biji. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif tidak adanya peleburan sel kelamin, tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga disebut dengan perkembangbiakan aseksual. Bisa terjadi sendiri atau alami dan ada juga dibantu oleh manusia. Individu barunya berasal dari bagian tubuh induknya. Hal yang sama dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif adalah sama-sama menghasilkan individu baru. Perhatikan gambar. Perkembangbiakan generatif atau yang disebut dengan seksual itu memanfaatkan kelamin yaitu putik dan benang sari. Dan ada juga perkembangbiakan ini yang dibantu oleh serangga, angin, air, bisa juga dibantu dengan siput dan sebagainya. Jadi perantaranya bisa apa saja. Oke, perhatikan. Dalam perkembangbiakan generatif akan diawali dengan adanya penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Baru dari proses penyerbukan ini akan membentuk yang disebut dengan pembuahan. Pembuahan yang terjadi disebut dengan pembuahan ganda karena terjadi dua macam pembuahan yang dilakukan oleh inti sel generatif. Dalam satu polen atau serbuk sari akan menghasilkan tiga macam inti, yaitu inti sel vegetatif sebagai pembuka jalan untuk masuknya inti sel generatif 1 dan 2. Dan inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2 yang nantinya akan mengalami pembuahan. Setelah jalan masuk terbuka, di sana lihat ada bagian yang berwarna kuning. Itu adalah jalan masuk yang dibuka oleh inti sel vegetatif yang nantinya inti sel vegetatif ini akan tergerus atau terjadi degeneratif sehingga lama-lama tergerus dan menghilang. Nah, ketika jalan itu sudah terbuka, maka inti sel generatif 1 akan membuahi sel telur yang akan menjadi bakal biji. Sedangkan inti sel generatif 2 dia akan ke bagian antipoda. Nah, nanti akan menghasilkan endosperma, di mana endosperma ini adalah berupa cadangan makanan bagi biji. Ya, nanti akan berkembang biak biji ini. Jadi selama dia fase dormansi atau fase diam, jadi dia menunggu waktu yang tepat. Ketika suhu lingkungan, kemudian air, cahaya matahari sudah cukup, maka dia menggunakan cadangan makanannya itu untuk menghasilkan
akar, kemudian menghasilkan daun pertama dan batang. Sehingga ketika daunnya sudah tumbuh sempurna, cadangan makanannya sudah habis, maka daun itu akan siap untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanan bagi individu baru tersebut. Coba perhatikan gambar bunga dan lebah berikut ini. Nah, dari gambar ada macam penyerbukan yang dilihat dari asal serbuk sari dan putiknya. Coba, bisakah kalian membedakan antara apa yang dilakukan oleh lebah pertama, lebah kedua, lebah ketiga, dan lebah keempat? Benar, ada yang melakukan penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan bastar. Penyerbukan sendiri jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan silang itu terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan yang lain. Tetangga itu serbuk sari dan putik berasal dari dua bunga yang berbeda tetapi masih ada dalam satu tanaman. Dan bastar jika serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan yang berbeda pada varietas yang berbeda. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu ada yang menggunakan rizoma, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, kemudian menggunakan stolon, ada tunas, tunas adventif, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, tugas proyek untuk kalian adalah kalian akan membuat atau melakukan perkembangbiakan pada tanaman, bisa menggunakan perkembangbiakan vegetatif yang buatan ya. Kalau yang buatan ada mencangkok, kemudian ada stek, okulasi, menempel, merunduk, dan sebagainya. Silahkan kalian bisa membuat proyek itu, kemudian kalian bisa membuat laporannya dalam bentuk video, atau membuat laporannya dalam bentuk karya tulisan, atau dalam bentuk poster, pamflet, dan sebagainya. Sekali lagi, tugas proyek kalian yang pertama adalah kalian akan melakukan proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Silahkan pilih satu tanaman yang ada di sekitar kalian, lalu lakukan perkembangbiakan itu. Hasilnya atau prosesnya bisa kalian laporkan dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan, atau dalam bentuk pamflet, poster, dan sebagainya, gambar atau foto-foto. Silahkan kalian berkreasi. Sekian dari Ibu, terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa.